Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Adistria. Di sini saya akan mempresentasikan pembuatan nata de coco. Yaitu nata de coco berasal dari bahasa Spanyol, yaitu nadar, yang artinya itu berenang. Istilah tersebut juga berasal dari bahasa Latin, yaitu natare, yang artinya tepung. Nata de coco adalah salah satu macam nata yang merupakan jenis makanan berserat yang dihasilkan oleh Lactobacter psyllinum dalam media cair bergula sebagai substrat. Nata de coco dibentuk oleh spesies bakteri asam asetat pada permukaan cairan yang mengandung gula, sari buah, atau ekstrak tanaman lain. Beberapa spesies yang termasuk bakteri asam asetat dapat membentuk selulosa, namun selama ini yang paling banyak dipelajari adalah Lactobacter psyllinum. Pembuatan nata de coco. Di sini ada 6 tahapan proses dalam pembuatan nata de coco. Yang pertama yaitu pembelahan kultur murni Lactobacter psyllinum. 2. Penyimpanan substrat. 3. Penyimpanan starter. Yang keempat, fermentasi pemanenan hasil. Yang kelima, penggolongan hasil dan pengemasan hasil. Alat-alat. Di sini ada kompor, panci untuk merebus media, air atau kelapa. Terus ada pengaduk, pisau pengiris nata, saringan air kelapa, nampan atau wadah untuk fermentasi, kain putih untuk penutup, tali pengikat, ember, dan timbangan kue. Maaf, di sini ada kesalahan sedikit. Untuk bahan-bahannya, 16 ml air kelapa, yang kedua gula pasir dan karbohidrat, yang ketiga asam asetat, gliseril 2% untuk membentuk pengatur tingkat keasaman, yang keempat yaitu pupuk Za sebagai sumber nitrogen, yang kelima garam ingrin untuk membentuk pembentukan lapisan nata de coco, yang keenam asam sitrat, yang ketujuh bibit nata de coco dan air, yang ke-8 minyak tanah untuk memproduksi 20 liter air kelapa, komposisi bahan dan pembantu. Maaf. Prosedur kerja yaitu yang pertama ada penyaringan, 2 pemasaran dan pencampuran bahan pembantu. Yang ketiga, penetapan dalam nampan dan pendingin. Yang keempat, inokulasi atau penanaman, penebaran bibit atau start. Yang kelima, pemeraman atau fermentasi. Dan yang keenam, panen dan pasca panen. Pengelolaan lanjut sampai setengah jadi atau siap konsumsi. Skema prosedur kerja, yaitu di sini ada air kelapa, yang kedua penyaringan kotoran, yang ketiga perebusan gula 100 gram, urea 10 gram, asam asetat 3 ml. Penambahan biang 10-15 ml, penyimpanan suhu 20-30 derajat Celcius 4-7 hari. Pendinginan 2-3 jam. Penuangan ke dalam botol, lalu penutupan. Biang dan nata de coco. Pembahasan. Nata de coco terjadi karena fermentasi glukosa yang merupakan salah satu jenis karbohidrat. Karbohidrat tersebut berada dalam larutan gula yang terkandung dalam air kelapa yang dibentuk oleh bakteri Lactobacter psyllinum. Lactobacter psyllinum adalah bibit nata yang akan dapat membentuk serat nata jika ditumbuhkan dalam air kelapa yang sudah diperkaya dengan karbon dan nitrogen melalui proses yang terkontrol. Dalam fermentasi bakteri ini dapat menentukan glukosa menjadi selulosa sebagai ekstrak seluler sehingga membentuk lapisan tebal. Yang selanjutnya gelembung-gelembung udara membentuk
terbentuk adalah akibat dari metabolisme berupa gas CO2 mempunyai cadangan melekat pada jaringan selulosa sehingga struktur permukaan menjadi naik. Dalam konsentrasi seperti ini, bakteri tersebut akan menghasilkan enzim yang dapat menyusun zat atau gula atau glukosa menjadi ribuan rantai rat atau selulosa. Dari tujuan renik yang tumbuh pada air kelapa tersebut akan dihasilkan jutaan lembaran benang-benang selulosa yang artinya nampak dapat berwarna putih hingga transparan yang disebut sebagai nata. Untuk kesimpulannya, yaitu beberapa tahapan pembuatan nata de coco adalah penyaringan, pemasakan dan pencampuran bahan pembantu, penetapan dalam nampan dan pendinginan, inokulasi, yaitu penebaran bibit, starter, terus ada fermentasi, panen, dan pasca panen. Penggolongan lanjut sampai setengah jadi atau siap konsumsi. Teknologi pembuatan nata de coco merupakan teknologi sederhana, namun dalam proses pembuatannya memerlukan perhatian pada titik kritis, yaitu pemeliharaan kultur Xylinum, penyimpanan starter, dan proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan oleh bakteri Actobacter xylinum yang menguap glukosa menjadi selulosa. Presentasi dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ica.